Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Alfa di sekolah kaki 5 Pang Ucup. Nah, kali ini saya mau bahas masalah yang kemarin, satu nasihat yang bisa bikin sukses gitu kan. Nasihatnya itu adalah ini nasihat yang dikasih mentor saya waktu itu, bilang takutlah kamu akan gagal. Nah, waktu kemarin kan udah dibuat videonya, tapi ternyata ada yang bingung penjelasannya gimana. Jadi akan saya jelaskan maksudnya gimana nasihat itu. Ini sebenarnya nasihat yang anti mainstream ya, karena pada umumnya orang bilang jangan takut gagal seperti itu. Nasihat jangan takut gagal itu memang benar, tapi penerapannya adalah pada saat kita akan memulai atau pada saat kita bikin planning. Jadi jangan takut gagal itu untuk memotivasi kita untuk bergerak maju, sedangkan takutlah kamu akan kegagalan adalah pada saat kita on action. Jadi saat kita melakukan, kita udah siap terjun, itu kita harus memegang nasihat takutlah kamu akan kegagalan. Nasihat ini kalau dijabarkan mungkin masuk ke analisa SWOT ya, tentang kelemahannya kita itu apa yang jadi ancamannya kita, itu yang harus kita bingung saya ngomongnya, harus kita waspadai, harus kita atasi kayak gitu. Hal yang paling penting dalam suatu usaha itu adalah memahami resikonya. Resikonya itu kayak gini, usaha resikonya pasti gagal kayak gitu, kepastiannya adalah gagal. Nah, kalau kata nasihat yang diberikan adalah jangan takut gagal, itu maksudnya adalah bagaimana cara kita membuat planning sedemikian rupa untuk meminimalisir resiko. Contohnya kayak gini, kalau misalkan produk kalian adalah produk yang mudah basi, maka kalian harus memikirkan gimana caranya produk saya menjadi tidak mudah basi. Apakah penyimpanannya, ataukah ada tambahan atau perilakuan khusus yang menyebabkan jadi tidak mudah basi kayak gitu. Segala resiko yang kalian punya terhadap produk kalian catat semua, kemudian kalian carikan solusinya atau cara mengatasinya. Hal ini yang merupakan penerapan dari nasihat takutlah kamu akan kegagalan kayak gitu. Jadi untuk menghindari kita gagal itu, kita harus menulis segala sesuatunya, apa resiko yang akan kita hadapi saat menjalankan usaha ini ya. Ini kayaknya saya agak lemes ya, tapi udah nggak apa-apa lah. Dan satu lagi hal yang kadang kadang ini sebenarnya lebih menjebak. Katanya keluarlah dari zona nyaman kayak gitu kan. Itu juga ada nasihat yang seperti itu. Kalau untuk saya memberikan saran untuk teman-teman, jangan jangan menelan mentah-mentah kata-kata yang beredar di luar ya. Maksudnya keluar dari zona nyaman itu sesuatu yang nonsen buat saya ya. Orang kaya kalau udah nyaman suruh jadi miskin itu pasti nggak mau. Kita usaha keras melakukan segala sesuatu itu untuk mencapai kenyamanan. Mungkin yang dimaksudnya keluar dari zona nyaman ini bukan secara harfiah keluar dari kenyamanan ya, tapi lebih ke kita tuh lebih notice dengan perubahan. Jadi jadi lebih berhati-hati dengan perubahan, jangan terlena gitu. Lebih tepatnya mungkin jangan terlena dengan kenyamanan ya. Karena kayak contohnya Nokia waktu itu terlena menguasai pasar gitu kan, dia nggak memperhatikan adanya perubahan kayak gitu waktu masuknya Android. Akhirnya Nokia kan sempat menghilangkan
Kalau kemarin katanya muncul lagi, tapi kan udah nggak dapat momennya, udah nggak jadi market leader lagi. Jadi seperti itu, bukan keluar dari zona nyaman, tapi jangan terlena dengan zona nyaman. Kalian harus notice dengan segala perubahan kayak gitu. Jadi nasihatnya itu ada 2, takutlah akan kegagalan. 1, yang kedua jangan terlena dengan kenyamanan. Jadi posisinya kita harus selalu dalam keadaan waspada. Itu sesuatu yang harus kita terapkan sebagai pebisnis pemula kayak gitu ya. Itu kita harus selalu dalam sikap waspada, siaga kayak gitu. Itu aja 2 nasihat yang mungkin bisa memotivasi kalian dalam bergerak, dalam merancang usaha kalian supaya dibuat sedemikian rupa supaya matang, untuk menghindari segala macam resiko dan untuk bisa kita menghadapi segala macam perubahan, karena itu sesuatu hal yang sangat penting ya dalam usaha ya, itu resiko dan perubahan. Disclaimer ini berdasarkan pengamatan saya, pengalaman saya, buku yang saya baca, sharing dengan teman, dan nasihat dari para mentor saya. Makasih banget buat yang udah like, comment, dan subscribe selama ini, yang udah nontonin video saya. Makasih atas support kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.